Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang pada pertemuan keempat, tapi dengan materi pertemuan kelima sesuai dengan silabus mata kuliah pengantar ilmu ekonomi tahun 2021, tahun ajaran semester genap 2020-2021. Pada pertemuan hari ini kita itu akan bahas ke faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu terdiri dari apa saja pengertiannya, bagaimana faktor produksi itu, bagaimana analisis faktor produksi itu bisa digunakan untuk mengenali perekonomian di Indonesia atau menjelaskan masalah-masalah yang dimiliki oleh Indonesia. Analisisnya kita itu menggunakan ada beberapa tool analisis untuk faktor produksi itu, antara lain ya analisis tujuan dan tindakan atau ends and means, kemudian analisis normatif dan analisis positif, terus analisis mikro dan analisis makro, serta analisis kesenjangan antara teori dan realitas ya. Kemudian ada lagi itu analisis faktor produksi. Kesemua analisis ini, utamanya analisis faktor produksi yang akan kita bahas pada video kali ini, itu bermanfaat untuk menjawab 3 pertanyaan ekonomi, yakni apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksi barang atau jasa yang diinginkan, dan yang ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, ini adalah analisisnya perekonomian. Di analisis yang kita gunakan adalah ini. Panjang sekali ya. Ini adalah analisisnya. Kita pendekkan dulu biar cukup. Saya kalau bikin PPT itu kadang on the spot ya, kayak gini lah ya. Nah, seperti ini. Nah, faktor produksi itu terdiri atas lahan, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ini adalah keempat faktor produksi. Mulai sejak saya SMA sampai dengan sekarang itu kayaknya belum nambah lagi ya. Cuma signifikansinya saja yang berbeda. Apakah sumber daya alam itu cukup dominan ataukah enggak? Apakah tenaga kerja itu cukup dominan menjelaskan ataukah enggak? Apakah kapital itu yang cukup penting ataukah kewirausahaan? Dari dulu faktor produksi tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah teori faktor produksi ini. Tidak ada yang berubah. Astagfirullah. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah dari tahun ke tahun, dari periode ke periode adalah signifikansinya. Artinya mana yang paling signifikan, mana yang kurang signifikan, mana yang tidak tergantikan. Jadi itu. Yang berbeda adalah signifikansinya. Jadi saya ulangi, yang berbeda adalah signifikansinya saja. Jadi saya kalau buat diagramnya itu seperti ini. Mama.
jadi seperti ini ya, lahan, tenaga, modal. Oh, kurang satu ini, kewirausahaan seharusnya. Kewirausahaan. Secara teori faktor produksi tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah dari tahun ke tahun atau dari periode adalah signifikansinya. Ini adalah suatu hal ya, signifikansinya mana yang saat ini signifikan, mana yang enggak, dan apa yang menentukan signifikansinya. Yang menentukan adalah paradigmanya. Jadi kalau paradigmanya adalah developmentalisme, jelas yang nomor 3 ini adalah sangat signifikan dan paling menentukan. Tapi kalau paradigmanya itu paradigma mikro, maka pengusahanya yang paling signifikan. Jika paradigmanya paradigma imperialisme dan kolonialisme, maka tanah ini atau sumber daya alam yang paling signifikan. Jika paradigmanya adalah jika yang tenaga kerja itu dianggap paling signifikan, maka paradigmanya adalah paradigma ekonomi pembangunan klasik, terutama perubahan struktural miliknya Arthur Lewis. Ya, itu. Terus masalahnya adalah ini faktor produksi yang terbatas, dan karena terbatas itu maka manusia cenderung untuk memiliki pilihan-pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya ya tergantung. Pilihan-pilihan ini adalah serangkaian calon-calon keputusan. Nah, cara untuk kemudian agar dapat menghasilkan pilihan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, maka harus dilakukan yang namanya analisis. Analisisnya apa? Salah satu analisis paling utama ialah analysis what to produce, how to produce, and for whom to produce. Itu tadi itu ada pada ini ya, apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksi barang atau jasa yang diinginkan, dan untuk siapa. Ini adalah analisis ekonomi yang mengandung arti putusan yang dibuat oleh setiap aktor atau agen yang terlibat di dalamnya. Mereka selalu bertanya tentang ini. Itu yang paling mendasar. What to produce, how to produce, for whom to produce. Itu. Terus pertanyaan lagi yang muncul seputar faktor produksi adalah siapa sih aktor yang berhak menguasai faktor produksi ini? Siapa aktor? Pertanyaan yang muncul seputar faktor produksi adalah siapa aktor yang paling berwenang untuk menguasai faktor produksi ini. Ini sangat tergantung pada, ini sebenarnya jadi sumber perdebatan antara berbagai paradigma ekonomi yang berakar dari berbagai cabang filsafat ekonomi maupun politik barat. Perdebatan paling klasik itu terjadi antara pendukung liberalisme, neoliberalisme, marxisme, neo-marxisme. Nah, terutama para pendukungnya ini. Liberalisme itu apa? Itu artinya pasar tanpa intervensi pemerintah. Jadi faktor produksi itu mestinya diserahkan pada pasar yang nanti proses menjawab analisis 3 pertanyaan tadi itu akan dijawab secara otomatis melalui mekanisme pasar. Tapi kalau neoliberalisme itu ada yang namanya intervensi pemerintah. Kalau marxisme itu maka harus ada aktor sentral
yang menguasai segalanya, menguasai faktor produksi ya. Kalau neo-marxisme maka ini diserahkan pada orang-orang yang ahli ya, ahli di bidangnya, orang yang ahli di bidangnya, orang-orang ya intelektual lah. Ini adalah neo-marxisme. Jadi siapa yang aktor yang paling berwenang untuk menguasai faktor produksi ya tergantung paradigmanya gitu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya itu ya biarkan terjadi melalui mekanisme pasar lah, biarkan terjadi secara otomatis, pemerintah tidak perlu ikut campur. Neoliberalisme maka ada intervensi pemerintah tapi hanya pada bidang-bidang strategis saja. Kalau marxisme pada seluruh bidang yang strategis. Kalau neo-marxisme ya diserahkan pada orang yang ahli dan masih dipilih oleh pemerintah. Itu marxisme. Itu terus Bradley Shiller yang bukunya saya baca sendiri menyatakan bahwa ekonomi dalam suatu perekonomian Marxis itu ia mengakui bahwa pemerintah itu dibutuhkan, tetapi tidak hanya untuk menengahi atau mengintervensi seluruh faktor produksi, tetapi juga memiliki dan mengelola seluruh faktor produksi yang dimilikinya. Sedangkan pendukung neoliberalisme sekaligus bapak neoliberalisme Keynes itu menyatakan intervensi pemerintah dibutuhkan pada seluruh aktivitas tata kelola ekonomi. Perdebatan ini itu bisa dipelajari dengan studi kasus berupa penelitian yang diselenggarakan tahun 2014 oleh Heritage Foundation dalam Index of Economic Freedom. Negara yang mana survei itu dilakukan, di mana survei itu dilakukan, itu sampai pada suatu kesimpulan atau hasil bahwa lebih banyak yang sepakat agar sistem ekonomi diserahkan pada pasar. Cuma kalau sistem ekonomi diserahkan pada pasar, sering kita itu gagal memprediksi kapan pasar itu akan mengalami suatu krisis. Oke. Sebenarnya perdebatan antara mazhab-mazhab ekonomi itu tadi mulai dari liberalisme sampai neo-marxisme itu terus berlangsung sampai sekarang. Hingga kelompok tertentu itu kemudian memilih untuk menjelaskan sistem ekonomi campuran. Indonesia bisa dikatakan masuk ke sistem ekonomi campuran. Kalau saya menyebutnya sistem ekonomi mumet ya, semacam kayak kalau yang A sedang menguntungkan ya udah ambil pilihan A, jika situasi B dirasa menguntungkan maka ngambil pilihan yang cenderung pada B, seperti itu. Kembali lagi pada option ya, option bahwa karena ada masalah faktor produksi yang terbatas itu manusia membangun pilihan. Pilihannya itu berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Waduh, hilang itu textbox-nya. Mana textbox-nya? Nggak ada. Ilmu ekonomi itu perlu dipelajari karena bermanfaat untuk menyusun pilihan-pilihan rasionalitas. Jadi mengapa, jika ada pertanyaan mengapa sih kita belajar ilmu ekonomi? Karena ilmu ekonomi itu bermanfaat untuk menyusun pilihan rasionalitas berdasarkan asas tertentu agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas, apapun itu, bisa sumber daya alam manusia maupun sumber daya modal yang terbatas, untuk dapat menghasilkan output maksimal. Gimana caranya? Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah menggunakan kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi adalah
metode yang digunakan untuk mengetahui kombinasi input atau faktor produksi yang tepat untuk dapat output maksimal, atau jangankan output maksimal ya, kira-kira luaran maksimal lah ya. Luaran maksimal ini tergantung pendapat masing-masing. Kita nggak tahu luaran maksimal yang diinginkan satu negara dengan negara lain kecuali dengan membandingkannya. Kemudian dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi, maka kita bisa merumuskan yang namanya biaya oportunitas atau opportunity cost. Opportunity cost itu adalah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu, biaya yang diperlukan untuk menghasilkan kombinasi input yang tepat sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal. Itu adalah analisis biaya oportunitas. Dan untuk mendapatkan jawaban kombinasi input yang tepat, maka kita menggunakan kurva kemungkinan produksi, PPC, Possibility Production Curve. Tuh. Terus nah, dalam buku ajaran saya itu dijelaskan itu ada serangkaian titik A, B, C atau D, E, F yang merupakan pilihan-pilihan dari kombinasi faktor produksi yang kita miliki sebagai input untuk dapat menghasilkan output, pilihan output yang bisa kita pilih, pilihan output yang maksimal dengan kombinasi tersebut. Nah, dari situ baru kita bisa merumuskan biaya yang diperlukan. Prinsip yang lain untuk kemudian ya, analisis yang lain itu adalah analisis efisiensi dan efektivitas. Ini berdasarkan prinsip manajemennya Weber ya. Kalau belajar ya, prinsip efisiensi dan efektivitas manajemennya Weber itu ada di bukunya, saya lupa siapa pengarangnya, pokoknya Handbook of Public Administration. Itu sayangnya dalam bahasa Inggris. Jadi berdasarkan asas efisiensi dan asas efektivitas, artinya apa ya, mana kombinasi input yang tepat yang dapat menghasilkan efisiensi maksimal atau efektivitas yang maksimal, itu sih. Nah, yang ketiga adalah utilitas. Jadi mana kombinasi input yang dapat memberikan manfaat optimum. Kadang kan kita kalau bertindak sesuatu kan kita cari dulu ini bermanfaat enggak sih. Nah, kalau cukup bermanfaat di jangka pendek maupun jangka panjang, terdapat kecenderungan yang lebih kuat kalau kita akan memilih pilihan tersebut gitu. Tapi kalau utilitasnya itu rendah, maka ya ada kecenderungan yang kuat kita tidak memilih opsi tersebut. Nah, proses berpikir dan menjawab itu sampai hingga menghasilkan suatu keputusan, itu yang disebut dengan menganalisis. Ya, terus kita sampai pada mekanisme pilihan itu. Mekanisme pilihan menurut Adam Smith, bapaknya ekonomi ya, tahun 1776. Mekanisme pilihan ini buatnya bener-bener nggak enak banget. Menurut bapak ekonomi, ya kalau sudah terkenal sih saya nggak perlu nulis bapak ekonomi ya, tapi karena tidak semua mahasiswa mengenal Adam Smith, maka saya harus mengulang informasi tentang pada tahun 1776 Bapak Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Saya pernah mencoba membaca bukunya dan saya nggak nyambung, jadi saya membaca buku turunannya untuk bisa mengerti pemikiran awal atau original, pemikiran originalnya Adam Smith tentang ekonomi. Jadi Adam Smith ini telah menjelaskan mekanisme pilihan itu terjadi secara instan dan otomatis. Karena Bapak Adam Smith adalah bapak liberalisme, artinya
pemerintah nggak usah ikut-ikut ngatur ekonomi lah, karena kalau pemerintah ngatur ekonomi maka analisis efisiensi dan efektivitas itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya, karena selalu ada intervensi pemerintah, dan intervensi pemerintah itu hanya mengakibatkan perekonomian tidak bisa berjalan dengan maksimal. Itu menurut Adam Smith. Jadi mekanisme pilihan atau proses menjawab analisis 3 pertanyaan itu tadi itu terjadi secara instan dan otomatis lewat apa yang ia sebut sebagai invisible hand atau tangan maya atau tangan maya atau tangan tak terlihat lah istilahnya gitu. Mekanisme ini yang menentukan untuk siapa suatu produk dan barang dan jasa itu dibuat, siapa yang akan mengkonsumsi nantinya, dan siapa yang memproduksinya, serta bagaimana barang dan jasa tersebut itu diproduksi. Proses menjawab pertanyaan itu disebut dengan mekanisme pasar. Proses menjawab 3 pertanyaan itu disebut dengan mekanisme pasar. Artinya berjalan secara mandiri tanpa intervensi siapapun berupa apapun. Teori ini sih masih cukup relevan ya secara fundamental. Artinya secara mendasar lah, ide dasarnya itu cukup fundamental yang kemudian menghasilkan pandangan-pandangan turunan lainnya. Misalnya untuk mengetahui kapan pabrik itu memproduksi barangnya pada kuantitas tertentu. Jadi kalau sedang lagi musim, kayak musim lebaran, maka pabrik itu cenderung akan lebih banyak mengimpor bahan mentah misalnya, atau mengimpor bahan jadinya untuk langsung didapat dijual sehingga mendapatkan keuntungan yang paling tinggi misalnya. Dan itu menjelaskan mengapa pada musimnya lebaran itu jumlah baju baru itu sangat melimpah di pasar itu kayak di toko, dimanapun lah. Misalnya ya produk peralatan sholat umat muslim itu akan semakin banyak diproduksi menjelang hari raya Idul Fitri dan perayaan lebaran. Kenapa? Ada kecenderungan konsumsi itu tinggi karena orang itu akan ingin memberikan sesuatu pada orang yang lain ya, pada ibu, bapak, itu kan saudara, orang yang dikasihi itu. Sehingga itu selain juga pada waktu lebaran kita mendapatkan yang namanya THR. Ya kan, tidak bisa dipungkiri. Hal ini ditentukan berdasarkan tingginya permintaan oleh konsumen yang diikuti dengan penawaran yang sama tingginya. Sangat mudah untuk dipahami bahwa perilaku konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya itu muslim cenderung lebih mudah mengeluarkan uang untuk berbelanja produk muslim pada bulan-bulan menjelang lebaran. Dan sebagai tambahan, terus uangnya habis pasca lebaran ya. Itu hal yang sangat lumrah terjadi dan itu siklus. Hal ini masih lekat dengan tradisi pakaian baru dan segala hal yang baru. Hal yang sama juga terjadi pada hari Natal dan Tahun Baru. Pabrik di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, secara kompak itu meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi permintaan yang tinggi. Jadi kalau permintaan tinggi itu maka akan diikuti dengan penawaran yang tinggi. Tapi kalau permintaannya rendah, maka penawarannya juga rendah. Artinya kalau permintaan rendah ya pabrik otomatis tidak memproduksi banyak-banyak gitu. Karena kalau memproduksi banyak-banyak siapa nanti yang akan membeli gitu kan. Hal yang sama juga terjadi apabila terjadi wabah di suatu tempat, apalagi global seperti virus COVID-19 ya, tahun 2019 sampai sekarang. Terus secara mikro dapat dicermati bahwa pemerintah menghimbau warga untuk tetap tinggal di rumah dan kegiatan jual beli itu mulai kehilangan motivasi, artinya mulai lesu. Supermall tidak lagi ramai seperti biasanya, cenderung sepi. Pabrik pun tidak berproduksi, seperti karyawan tidak dapat hadir penuh waktu karena himbauan pemerintah. Terus sumber impor seluruh dunia itu Cina sedang kolaps ekonominya, sedang menata kembali, sedang memulihkan diri. Ya hal-hal itu yang mengakibatkan kemudian minimnya permintaan juga minimnya penawaran. Sehingga menurut Smith pasar di mana sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran hanya dapat berjalan maksimal jika pasar diizinkan untuk bergerak bebas. Intinya gitu sih ya. Intinya nggak ada intervensi. Intervensi pemerintah menurut Adam Smith atau Smith itu hanya akan mengakibatkan pasar itu terganggu, nggak bisa berjalan secara efektif dan efisien.
Ini yang kemudian Adam Smith digolongkan sebagai pemikir liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan pasar tanpa terkecuali dan tanpa intervensi pemerintah. Meskipun punya banyak pendukung, ia ada yang tidak sependapat. Yang tidak sependapat tentu saja yang neoliberalisme dan juga marxisme, apalagi gitu loh. Karena ada hal-hal yang mengakibatkan pasar itu tidak bisa berjalan dengan semestinya. Apa? Misalnya ya kegagalan pasar, informasi yang tidak sempurna. Apa yang mengakibatkan pasar tidak bisa maksimal? Ya, yang pertama itu adalah kegagalan pasar, artinya mekanisme invisible hand itu tidak berjalan. Kemudian mekanisme bahwa pasar bisa rebounds atau ya kembali seimbang tidak berjalan, dan itu akan mengarah pada yang namanya krisis ekonomi. Kemudian ada namanya ketidakimbangan informasi, atau bahasa kerennya itu asimetri informasi. Apa artinya ketidakimbangan informasi? Ya, kadang informasi tertentu itu dipegang oleh seseorang yang cukup kuat, cukup berkuasa untuk menyimpan sendiri informasi itu, karena jika informasi itu diketahui oleh siapapun selain orang itu, maka keuntungannya bisa terbagi gitu loh, jadi nggak bisa untung maksimal lagi gitu. Nah, karena pasar itu tidak bisa maksimal ya, karena 4 hal ini, maka intervensi pemerintah itu diperlukan. Oleh karena itu lahirlah yang namanya prinsip ekonomi neoliberalisme. Nah, itu saja sih yang dapat saya sampaikan, nggak banyak. Nanti kita akan sampai pada lebih lengkapnya. Silakan baca buku ajar saya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di Google Classroom. Untuk minggu depan tidak ada tugas, karena saya bisa fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Itu saja. Ini saya unggah di YouTube supaya bisa disaksikan berkali-kali sehingga memudahkan untuk bisa dipahami lah ya, kira-kira begitu. Sampai jumpa, kita akan ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.